Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi pertama kelas 12 yaitu karya sastra novel. Perlu kita ketahui bahwa novel itu adalah karya sastra. Salah satu bentuk karya sastra. Karena bentuk karya sastra itu ada puisi, ada drama, begitu pula novel. Tapi yang dibahas saat ini di materi kelas 12 yaitu novel. Yaitu novel adalah karangan yang mengisahkan sisi utuh atau problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. Nah, begitupun ada 3 langkah untuk menafsirkan pandangan pengarang. Nah, jadi di sini ada 3. Yang pertama, membaca novel dengan seksama atau membaca novel dengan penuh perhatian. Yang kedua, menentukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam novel. Dan yang ketiga, menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai itu. Nah, jadi ketiga ini langkah-langkah kita mengetahui bahwa pengarang ini pandangan ketika membuat novel ini seperti apa gitu. Nilai-nilainya apa? Nilai-nilai yang terkandung dalam novel gitu. Jadi kita tahu isi di dalam novel. Jadi tidak hanya baca secara kasar, tapi kita memahami novel tersebut. Nah, novel tidak terlepas dari unsur intrinsiknya, di mana ada 6 unsur intrinsik, yaitu yang pertama ada tema yaitu adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Yang kedua ada alur itu adalah keseluruhan atau jalan peristiwa yang membentuk satu kesatuan sebab akibat yang disebut dengan cerita. Nah, alurnya itu dibagi ada 3 jenis, yaitu alur maju, di mana alur maju ini berurutan dari tahap perkenalan, tahap penampilan masalah, dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Nah, jadi berurut alur maju. Yang kedua, alur mundur, yaitu alur yang disusun dengan mendahulukan tahap penyelesaian. Nah, disusul dengan tahapan-tahapan lain yang menceritakan peristiwa yang mendahului. Jadi, alur mundur ini biasanya didahulukan tahap penyelesaian atau bisa dikatakan flashback gitu, atau menceritakan masa lalunya, menayangkan masa lalunya gitu. Dan disusul dengan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya gitu, mendahului masa lalunya. Yang ketiga, alur gabungan, yaitu alur maju dan alur mundur gitu. Maksudnya susunan urutan peristiwa ini diawali dengan puncak ketegangan atau konflik, dilanjutkan dengan perkenalan, lalu diakhiri dengan penyelesaian. Jadi yang diawali dengan konflik, yang kedua perkenalan, dan yang ketiga penyelesaian. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan ini adalah cara pengarang menggambarkan watak dan bentuk fisik pelaku di dalam karyanya. Jadi watak tokoh A seperti apa, watak tokoh B seperti apa. Nah, itu ada di penokohan. Yang keempat itu ada latar. Latar itu keterangan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam cerita. Ada 3 jenis latarnya, ada waktu, tempat, suasana.
di mana latar waktu berkaitan dengan waktu, seperti misalnya di pagi hari, siang hari, jamnya, atau periode kalau menceritakan sebuah sejarah. Yang kedua adalah latar tempat yang berkaitan dengan tempat seperti di desa, di kota, di laut, di rumah, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah latar suasana berkaitan dengan situasi atau suasana yang melatari peristiwa dalam cerita, seperti suasananya sedih, gembira, takut, dan peperangan. Nah, ketiga latar ini pun dapat menghidupkan cerita, makanya ini unsur intrinsik yang terpenting di dalam sebuah karya sastra atau fiksi. Nah, yang kelima ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Bisa maknanya tersirat maupun maknanya tersurat gitu. Makna tersirat bisa dilihat dalam cerita, langsung dilihat dalam ceritanya, dan ada yang perlu dipahami maknanya. Jadi perlu dipahami dulu, yaitu makna tersurat. Itu yang terakhir, sudut pandang. Sudut pandang ini menunjukkan cara pengarang memosisikan tokoh-tokohnya. Nah, ada 3. Sudut pandang personal ketiga, yaitu biasanya menggunakan kata dia. Nah, pengarang ini memposisikan dirinya sebagai seorang yang berada di luar cerita dengan menggunakan tokoh cerita dengan menyebutkan nama atau kata ganti dia. Nah, sudut personal pertama, kalau sudut personal pertama itu menggunakan kata aku, di mana pengarang menggunakan kata aku seolah-olah pengarangnya itu adalah yang mengalaminya. Nah, maka menggunakan kata aku. Nah, yang ketiga, sudut pandang campuran, di mana sudut pandang ini merupakan sudut pandang dia dan aku. Gitu ya, jadi menggunakan kata dia dan aku. Berikutnya, adapun komponennya. Nah, di dalam cerita fiksi novel, terdapat komponen atau struktur yang berada di dalam novel, yaitu abstrak, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan ada koda. Nah, di mana abstrak ini adalah ringkasan atau inti cerita. Nah, ini boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan tadi waktu, ruang, dan suasana. Yang ketiga, komplikasi, yaitu berisi urutan kejadian. Nah, kejadiannya biasanya hanya dihubungkan secara sebab akibat. Nah, jadi menyebabkan terjadinya peristiwa seperti apa dan kemunculan masalahnya seperti apa. Nah, berikutnya itu ada evaluasi, di mana evaluasi ini adalah tahap komplikasi, pemuncakan, yaitu mengarahkan kepada klimaks. Nah, ini bisa klimaks ini bisa mencapai tingkat intensitas tertinggi atau bisa mencapai sebuah penyelesaian atau peleraian. Jadi evaluasi
ini gabungan di mana munculnya masalah itu bisa diselesaikan masalahnya juga. Nah, resolusi yaitu mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Jadi mengungkapkan solusinya bagaimana untuk menyelesaikan sebuah konflik. Koda. Koda ini adalah nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik dari novel tersebut. Berikutnya mengenai kebahasaan. Nah, kebahasaan ini dibagi dua, ada idiom dan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini atau disebutnya majas. Nah, dibagi 4. Ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada majas pertautan, dan ada majas penegasan. Nah, majas perbandingan ini dibagi lagi menjadi 4. Ada asosiasi, metafora, personifikasi, alegori. Majas pertentangan ada hiperbola, litotes, ironi, dan sinisme. Majas pertautan ada metonimia dan sinekdoke. Nah, sinekdoke ini dibagi dua, ada pars pro toto dan ada totem pro parte. Yang terakhir, majas penegasan ini ada 4, ada pleonasme, repetisi, paralelisme, tautologi. Nah, ini akan dibahas satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama, kita membahas mengenai kebahasaan yang pertama, yaitu idiom. Nah, idiom itu apa sih? Idiom itu adalah makna yang terdapat pada kelompok kata tertentu yang tidak dapat ditelusuri asal-usul kemunculannya atau bersifat kata kiasan. Di sini sudah ada 3 contoh kata idiom, yaitu ada keras kepala, ada membanting tulang, ada meja hijau. Nah, di mana kata tersebut itu sudah memiliki makna. Jadi makna yang katanya sudah berkaitan gitu, tidak bisa dimaknakan satu-satu. Keras artinya apa? Kepala apa? Nah, jadi sudah menjadi satu kesatuan, memiliki makna gitu, satu kesatuan yang memiliki arti. Di mana keras kepala yang kita ketahui adalah susah diatur, bukan berarti kepalanya keras. Terus berikutnya, membanting tulang yang berarti bekerja keras, bukan tulangnya dibanting. Bukan ya. Nah, yang terakhir, meja hijau. Artinya pengadilan, bukan berarti mejanya berwarna hijau. Nah, jadi sekali lagi, idiom ini adalah makna yang terdapat pada kelompok kata. Kelompok kata tertentu yang tidak dapat ditelusuri asal-usul kemunculannya. Bersifatnya kata kiasan. Nah, jadi kelompok kata ini sudah memiliki makna. Nah, tidak bisa diartikan terpisah gitu. Berikutnya, tadi ini majas perbandingan. Nah, yang pertama ada asosiasi, di mana asosiasi itu adalah perbandingan dua hal yang hakikatnya berbeda tapi dianggap sama. Contohnya, cintaku lenyap bagai diterpa badai. Perbandingannya hakikatnya berbeda ya, antara cinta dan badai, tapi dianggap sama gitu. Cintanya lenyap bagai diterpa badai, seperti dibawa. Ketika cintanya lenyap itu udah bagaikan kebawa badai gitu. Jadi artinya hakikatnya berbeda tapi dianggap sama. Metafora adalah perbandingan yang diungkapkan secara singkat dan padat dan cukup jelas. Auman Raja Hutan menggelegar dalam kesunyian. Jadi jelas, singkat, dan padat gitu. Terus personifikasi.
Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah hidup atau seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Angin berbisik menghembuskan kedamaian. Angin berbisik, biasanya yang dapat berbisik itu adalah manusia. Nah, tapi ini seolah-olah benda-benda yang seolah-olah sifatnya seperti manusia. Contohnya, angin berbisik menghembuskan kedamaian. Yang terakhir, alegori. Alegori adalah majas perbandingan yang bertautan satu dengan yang lain dalam kesatuan yang utuh. Perbandingan tapi yang saling bertautan. Contohnya, pernikahan merupakan bahtera yang harus dijalani dengan hati-hati. Suami istri bagai nahkoda dan jurumudi yang hendaknya sekata selayarkan bahteranya sehingga dapat mengarungi lautan kehidupan yang penuh badai dan gelombang. Nah, ini perbandingan yang saling bertautan gitu. Jadi kalimatnya bertautan. Bahtera itu perahu atau kapal. Nah, jadi diumpamakan suami istri itu bagaikan kapal gitu. Suami istrinya diumpamakan bagaikan nahkoda dan jurumudinya gitu. Nah, berikutnya kita bahas mengenai majas pertentangan. Nah, yang pertama ada hiperbola, di mana ini majas yang berlebih-lebihan atau bisa disebut lebay, ya. Contohnya, tubuhnya hanya tinggal tulang dibaluti kulit setelah ibunya meninggal dunia. Nah, tubuhnya hanya tinggal tulang dibaluti kulit setelah ibunya meninggal dunia. Terlalu lebay ya. Jadi setelah ibunya meninggal, dianya sudah tidak terurus gitu, kayak kurus, kering. Nah, jadi terlalu lebay bahasanya ya. Tubuhnya hanya tinggal tulang dibalut kulit. Nah, itu hiperbola, berlebihan. Berikutnya ada litotes, yaitu majas yang ditunjukkan untuk mengurangi atau mengecilkan kenyataan sebenarnya. Contohnya, aku berharap dia menerima pengorbananku yang tak berarti ini. Jadi, mengecilkan kenyataan sebenarnya. Jadi kayak merendahkan diri. Ya. Selanjutnya ironi adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk menyindir. Jadi ironi ini menyindir, untuk menyindir atau mengolok-olok. Contohnya, kamu memang rajin, pukul 11 baru bangun. Nah, jadi ini kata sindiran gitu, disebutnya ironi ya. Jadi menyindir secara halus. Yang terakhir, sinisme. Sinisme itu adalah majas yang menyatakan sindiran secara langsung. Kalau tadi ironi menyindir tapi secara halus, kalau ini menyindir secara langsung. Namanya sinisme. Contohnya, perilakumu sungguh membuatku muak. Nah, langsung ya. Jadi ini sindiran secara langsung. Berikutnya, majas pertautan. Dibagi dua majas pertautan, ada metonimia, ada sinekdoke. Nah, yang pertama, metonimia ini adalah majas yang memakai nama ciri yang ditautkan dengan nama orang atau barang sebagai penggantinya. Nah, bisa disebutnya pencipta atau pembuatnya jika maksudnya itu
adalah yang membuatnya. Contohnya, langsung contohnya. Kami pergi ke Bogor mengendarai Toyota. Nah, yang seharusnya disebut pengendari mobil, tapi ini menyebut nama lainnya, yaitu nama mereknya langsung, yaitu mengendari Toyota. Atau kami pergi ke puncak mengendarai Beat, gitu, Honda Beat, gitu. Jadi bukan motor, tapi langsung menyebutkan mereknya, merek nama atau nama motornya. Berikutnya, sinekdoke itu dibagi dua, yaitu sinekdoke itu adalah majas yang menyebutkan nama yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhan. Nah, dibagi dua, yaitu ada pras prototo, di mana contohnya ayah mengorbankan 2 ekor kambing pada Idul Adha. Nah, jadi tadi pras prototo ini ya sebagian majas yang diartikan sebagian untuk seluruhnya, yaitu menyebutkan sebagian dari suatu benda untuk benda itu secara keseluruhan. Nah, jadi hanya menyebutkan sebagiannya, 2 ekor kambing, kayak seperti itu. Berikutnya, totem pro parte, yaitu majas yang diartikan seluruhnya untuk sebagian. Nah, seluruhnya untuk sebagian. Kelas kami mendapatkan penghargaan sebagai kelas terbersih tahun ini. Seluruhnya, kelas kami mendapatkan penghargaan, baru sebagian, sebagai kelas terbersih tahun ini. Nah, tadi kan disebutkan bahwa kelas kami mendapatkan juara. Juara apa? Baru dijelaskannya sebagian tuh, karena dari seluruh untuk sebagian. Kelas terbersih tahun ini. Majas yang terakhir yaitu majas penegasan. Ada 4. Yang pertama, pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata secara berlebihan dengan maksud menegaskan arti suatu kata. Contohnya, mereka mendongak ke atas menyaksikan pertunjukan pesawat tempur. Kata-kata secara berlebihan dengan maksud menegaskan arti suatu kata. Oh, berarti ini ada makna lain di dalam kalimat tersebut. Mereka mendongak ke atas menyaksikan pertunjukan pesawat tempur. Yang kedua, repetisi adalah majas perulangan kata. Contohnya, Adinda yang kutunggu, dialah yang kunanti, dialah yang kuharapkan. Nah, kata dialah ini merujuk kepada Adinda. Jadi repetisi yang diulang-ulang. Diulang lagi, dialah yang kuharap. Dialah ini masih merujuk kepada kata dialah yang kedua dan yang pertama Adinda. Berikutnya, paralelisme, yaitu majas perulangan yang biasanya ada di dalam puisi. Perulangannya beda dengan tadi yang repetisi. Kalau paralelisme itu perulangannya sama. Nah, dan itu biasanya digunakannya dalam puisi. Contohnya, cinta adalah pengertian, cinta adalah kesetiaan, cinta adalah rela berkorban. Nah, yang disebut paralelisme itu adalah cinta adalah. Nah, diulang-ulang kan katanya. Nah, itu biasanya digunakan di dalam puisi, syair. Yang terakhir adalah tautologi. Adalah penegasan dengan mengulang beberapa kali sebuah kata dalam sebuah kalimat dengan maksud menegaskan. Jadi majas penegasan dengan mengulang beberapa kali sebuah kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, seharusnya sebagai sahabat kita hidup rukun, akur, dan bersaudara. Nah,
kata itu diulang beberapa kali tapi berbeda makna. Maknanya makna baik. Nah, tapi katanya berbeda. Seperti sahabat kita hidup rukun, harus akur dan bersaudara. Nah, baik, itu dari majas penegasan. Ya, itu dia pembahasan dari karya sastra novel. Tadi sudah membahas dari unsur intrinsiknya, terus sudah membahas mengenai komponennya, atau bisa disebut dengan strukturnya. Yang berikutnya sudah membahas tentang kebahasaannya, sampai majas. Kalau majas cukup dipahami, ya. Jika kita sudah paham dengan majas-majas ini, insya Allah akan otomatis hafal gitu. Apa nih contoh kalimat ini? Oh, ini termasuk asosiasi. Nah, ini termasuk alegori. Nah, jadi kalau sudah dipahami, insya Allah semuanya paham dan jelas. Terima kasih pembahasannya sampai sini dulu. Nanti kita lanjut bab berikutnya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.